Shalom, salam kasih dalam Yesus Kristus. Saat ini kita kembali dipertemukan dalam refleksi bulanan PPGT Klasis Makana. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dipilih dari salah satu firman Tuhan di Perjanjian Baru, yakni Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Firman Tuhan, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapakah engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghapusnya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini diberi satu tema, semua dalam otoritas Allah. Semasa hidup kita mungkin memiliki orang-orang tertentu yang dikagumi. Mungkin karena kehebatannya, kebaikannya, atau karena hal-hal yang lainnya. Karena rasa kagum yang begitu besar, kita ingin punya kesempatan untuk mengenalnya ataupun mengikuti cara hidupnya. Demikian halnya dengan orang-orang yang ada di Kapernaum. Dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28 yang kita baca tadi, menyebutkan bahwa mereka dua kali kagum. Yang pertama, mereka takjub atau kagum ketika mendengar pengajaran Yesus. Disebutkan bahwa mereka takjub akan pengajaran Yesus karena Yesus ternyata mengajar sebagai orang yang memiliki kuasa, memiliki otoritas, dan tidak seperti para ahli Taurat di ayat 21 sampai ayat 22. Di sini Yesus memperlihatkan bahwa Yesus mengajar dengan otoritas, dan otoritas itu berasal dari Allah sendiri. Kalau kita melihat dalam pengakuan Gereja Toraja di bab 2.1, Yesus Kristus adalah penyataan Allah secara khusus. Dia adalah firman Allah, dan di dalam Dia kita dapat mengenal Allah sebagai Bapa. Tentu bukan berarti bahwa para ahli Taurat tidak mempunyai otoritas. Mereka tetap memiliki yang disebut sebagai otoritas.
Tetapi otoritas yang mereka miliki tidak sama dengan otoritas yang dimiliki oleh Yesus. Otoritas para ahli Taurat itu terbatas. Mereka hanya sebagai seorang pemimpin agama yang bergantung pada pengetahuan, juga bergantung pada kepatuhan pada tradisi. Berbeda dengan Yesus. Otoritas Yesus dapat melahirkan rasa hormat, rasa kagum pada diri setiap orang yang mendengar. Juga yang paling menarik ialah bahwa dapat mengubah hidup setiap orang. Bahkan otoritas yang dimiliki oleh Yesus tidak sebanding dengan apa yang kita miliki manusia. Otoritas yang dimiliki oleh Yesus melampaui otoritas yang dimiliki oleh manusia. Kemudian hal yang kedua, mereka takjub atau kagum ternyata bukan hanya pada pengajaran Yesus yang penuh kuasa, tetapi juga pada pelayanannya yang penuh kuasa. Sehingga dijelaskan dalam ayat 25 sampai 27 bahwa Yesus mampu berkuasa atas kuasa roh jahat. Kita bisa melihat bahwa roh jahat itu mengetahui identitas Yesus. Sangat jelas dalam bacaan di ayat 24, ketika roh jahat itu berkata, "Aku tahu siapa engkau. Engkau yang kudus dari Allah." Bahkan kita bisa melihat dalam bacaan bahwa roh jahat itu begitu ketakutan sewaktu Yesus menghardiknya dari diri orang tersebut di bait Allah. Hal ini juga menjadi sebuah bukti bahwa otoritas yang dimiliki oleh Yesus bukan hanya melalui perkataan atau firman-Nya, tetapi juga melalui tindakan yang ditunjukkan oleh Yesus secara nyata pada saat itu. Dan terusirnya roh jahat dari diri orang yang dirasukinya memperlihatkan dengan jelas bahwa Yesus memang berkuasa daripada roh jahat itu. Otoritas Yesus benar-benar mampu mengalahkan otoritas yang dimiliki setiap apapun yang ada di dalam dunia ini. Apapun yang ada pada diri seseorang, termasuk saya, teman-teman, sehebat dan sepintar apapun, tidak akan mampu menandingi apa yang dimiliki oleh Yesus. Kita hanyalah ciptaan, dan sebagai ciptaan kita hidup dalam kuasa Sang Pencipta. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Alkitab memberikan kesaksian bahwa orang-orang pada saat itu tidak hanya kagum menyaksikan pengajaran Yesus, tetapi hal yang menarik ialah mereka memperbincangkan tentang Yesus sehingga kabar itu cepat tersebar di seluruh Galilea. Di sini sangat jelas bahwa Yesus Kristus sebagai Sang Firman yang telah menjadi manusia sungguh-sungguh berkuasa atas semua yang ada. Dan tentu kita sadari bahwa kita semua ini juga memiliki otoritas. Tetapi sekali lagi bahwa
otoritas yang ada pada diri kita tidak akan sebanding dengan otoritas yang dimiliki oleh Yesus. Dan kita selalu dituntut oleh Allah untuk terus hidup sesuai dengan kehendaknya, mengandalkan otoritas yang diberikan oleh Allah sendiri. Karena kita adalah milik Allah, kehidupan kita adalah karya Allah, itu berarti bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan Allah. Kita adalah alatnya untuk menyatakan kuasanya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Sebagai anak muda, sekiranya di perjalanan kehidupan kita secara khusus di tengah-tengah pesta demokrasi saat ini, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita sebagai kader siap utus betul-betul teguh dalam Kristus yang mau menyatakan kebenaran dan keadilan. Siapapun mereka, kita percaya Tuhan berkuasa atas pilihan kita. Percayalah selalu bahwa pesta demokrasi dan semua yang ada dalam hidup ini ada dalam otoritas Allah. Tuhan menolong kita untuk menjalani kehidupan ini dengan terus mengandalkan otoritas Allah itu sendiri. Roh Kudus menolong kita. Amin.